Nova dan rekan saya Teddy Golongan Kaisar. Kita akan mereview salah satu novel legendaris Minangkabau yang berjudul Siti Nurbaya. Nah, menurut Abang, gimana sih cerita dalam novel itu? Menurut Abang, cerita Siti Nurbaya ini adalah cerita dua insan kalau nggak salah Abang. Dua insan kaum Hawa dan kaum Adam yang saling jatuh cinta. Tetapi yang Abang baca, Siti Nurbaya ini ada kendala dengan kegiatan atau perhubungan percintaannya pada zaman itu. Yang mana kalau nggak salah Abang, hubungan mereka itu ada yang mengibaratkannya ada yang membatasi. Ada yang membatasi bagaimana percintaan itu, sebagaimana pernah dibaca oleh orang-orang yang lain kan, pun sebagaimana yang telah diterbitkan oleh siapa yang menerbitkan novel Mara Rusli. Mara Rusli tersebut. Di situ kan diceritakan bagaimana suatu perhubungan antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Adapun orang ketiganya itu si Datuk Maringgi. Datuk Maringgi itu yang katanya waktu itu dia orang yang paling kaya. Kaya. Datuk Maringgi orang paling terkaya di daerah dia. Di kampungnya mungkin di kampungnya yang terlalu kaya. Mungkin ada orang tua Siti Nurbaya ini mungkin ada kegiatan perjanjian atau gimana dengan Datuk Maringgi kan, makanya ada jurang di antara mereka untuk menyelesaikan percintaannya. Jadi itu gambaran Abang dilihat dari buku sekilasnya ya kan. Iya, soalnya Nurul juga pernah baca Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya ini udah sahabatan dari kecil. Udah sahabatan berarti udah kenal jauh lama mungkin ya? Iya, dari kecil. Dan ada pembatasnya karena sempat siapa deh? Datuk Maringgi? Bukan, yang kecil, yang orang tuanya? Bukan. Siapa ini? Kok Mara? Siti Nurbayanya? Bukan, yang jodohnya ini. Samsul Bahri. Samsul Bahri. Samsul Bahri. Dia ada kegiatan untuk melanjutkan pendidikan dia ke Batavia. Batavia ini apa sekarang nih? Kalau di zaman sekarang ini Batavia Jakarta. Jakarta. Batavia Jakarta sekarang kan. Dia harus menempuh pendidikan dia di Batavia. Dan setelah dia tamat, dia rencana mau melamar Siti Nurbaya. Mau melamar Siti Nurbaya? Iya, mau melamar Siti Nurbaya. Karena pas lagi menempuh pendidikan di sana kan, di Batavia, dia udah dapat kabar bahwa Siti Nurbaya dijodohkan dengan Datuk Maringgi. Kok bisa dijodohkan? Karena bapaknya tuh kelilit hutang sama Datuk Maringgi. Gitu. Berarti gitu ya. Makanya Siti Nurbaya ini ibaratkannya dia sayang sama Samsul Bahri, cinta dengan Samsul Bahri karena orang tuanya terpaksa menikahi Datuk Maringgi. Berarti orang yang udah tua di atas. Datuk Maringgi ini kira-kira dalam cerita novel Mara Rusli ini udah umur 70 atau 60 kayaknya. Ya sekitar gitu, soalnya dalam cerita novel itu yang Nurul baca, jauh di atas Siti Nurbaya Datuk Maringgi ini. Udah tua kali. Udah tua. Mungkin ibaratnya sebaya lah sama bapaknya Siti Nurbaya. Itu berarti Siti Nurbaya nih dapat durian runtuh kayaknya kalau misalnya ceritanya dibawa ke zaman sekarang kan. Kawin tapi dengan catatan tetap cinta itu tidak bisa dipaksa. Bagaimana yang kita lihat, Siti Nurbaya ini tetap masih sayang dengan Samsul Bahri. Iya, sampai cinta dibawa mati kan? Iya, cinta dibawa mati sampai dua-duanya tidak bisa saling bertemu dan meninggal kalau nggak salah dalam cerita besarnya. Kalau kita mengaji terlalu besar ke dalam, mungkin Allah, sahabat-sahabat Chow mungkin lebih paham lagi daripada kita kan, daripada kita anak generasi milenial kan. Abad tahun kelahiran 2000 mungkin. Masih ibaratkannya, tolonglah Bang, mestinya usianya 20 tahun paling. Masa 20 tahun? Ya 20 tahun. Sampai sebaya kita. Iya, kita sebaya, tapi cerita ini anak-anak zaman sekarang kan nggak tahu tuh. Bagaimana ceritanya? Ini kan cerita, bisa dikatakan cerita Siti Nurbaya ini ibaratkannya kata orang ada
cerita rakyat, Iya. ada cerita legenda, kalau cerita daerah, tapi kebanyakan orang-orang menganggap sedikit kalau ada yang dijodohkan. yang dijodohkan. Zaman Siti Nurbaya ya. Masih pakai zaman Siti Nurbaya Nurbaya, dia. iya. Tapi malahan kalau dipakai zaman Siti Nurbaya, orang tua itu mungkin melihat yang terbaik mungkin anaknya. Mungkin bisa jadi waktu zaman Siti Nurbaya, tapi kalau kita bawa ke sekarang mungkin susah jadinya kan. Kenapa susah? Contohlah sekarang anak-anak sekarang itu ya pergaulannya bebas. Gitu. Makanya orang tua takut melepas anaknya ke salah pilihan. Makanya dicarikan dari sekarang anak-anaknya. Tapi mungkin Siti Nurbaya ini bisa sebagai pedoman bagi rekan-rekan cowok atau yang lainnya. Kita ambil sisi positifnya aja dari Siti Nurbaya ini. Kenapa? Karena setiap orang tua pasti butuh yang terbaik lah buat anaknya bahagia, hidupnya baik gitu. Makanya orang tua tuh biarlah ibaratkannya waktu dulu tuh dijual anaknya ibaratkannya, karena dia punya utang dijual kepada Datuk Maringgi. Dijual ada arti kata bukan dijual ini anak saya mau beli berapa. Iya, dia mau anaknya itu hidupnya lebih layak. Lebih layak, tapi dengan catatan mungkin ada tawaran juga dengan Datuk Maringgi mungkin. Iya, soalnya bapaknya kan kelilit utang juga. Salah satu untuk melunasi hutang bapaknya. Bisa jadi kan, dibilang sama Datuk Maringgi, kalau mau lunas utang bapak, ini bapak Siti Nurbaya ini kan utang mau lunas utangnya bayar. Bayar, tapi dengan catatan kalau nggak mau bayar silakan, saya mau nikahi Siti Nurbaya, kata Datuk Maringgi. Bisa, kalau nggak salah kayak itu dalam ceritanya. Tapi kalau sahabat-sahabat mungkin kayaknya yang mau bacanya lebih tahu lebih besar, jangan kami disalahkan ya. Kami cuma mau mereview karena bagaimana kami juga belajar dari kisah-kisah Siti Nurbaya. Nanti juga banyak cita-cita mungkin dari sahabat-sahabat Chow yang mau angkat cerita lain, mau apa lain bisa kan? Bisa komen kan yang di YouTube Chow. Makanya kami berdua ini Nurul kan? Nurul ini anak milenial zaman sekarang. Kan ya zaman sekarang mau mengungkit masa lalu, sejarah atau legenda kan, cerita rakyat, lain-lain kan ceritanya bisa dia dikatakan. Sampai hari ini kan sampai hari ini Siti Nurbaya ini masih diingat orang. Iya, karena ada jembatannya. Jembatan? Iya, tempat wisata. Jembatan Siti Nurbaya. Ada di Gunung Padang ada kuburan Siti Nurbaya. Makanya orang tuh mengingat kalau misalnya ada perjodohan di zaman sekarang, mereka pasti ada terlintas Siti Nurbaya, zaman Siti Nurbaya. Soalnya ada jembatan yang selalu mengingatkan mereka ke situ gitu. Makanya kan sampai hari ini kalau kita jalan-jalan ke arah mana tempatnya Batang Arau ada jembatan, itu jembatannya. Iya, jembatan Nurbaya. Kalau ibaratkannya kalau mitos atau yang lain-lain kata orang kan, kalau kita udah lewat sana mungkin yang punya pacar mungkin nih ya. Sama kayak zaman Siti Nurbaya atau tempat memadu kasihnya di sana. Abang pernah ke situ sama pacar? Bisa jadi belum. Numpang lewatnya juga pernah. Nurul mungkin sudah main-main ke sana mungkin Nurul. Karena anak-anak zaman milenial kayak Nurul ini mungkin sering main ke sana mungkin kan. Sampai ke Gunung Padang itu kalau nggak salah kuburannya dua atau satu. Pernah Nurul masuk lihat? Pernah. Ada kain, dia ditutup sama kain putih. Kain putih. Tapi kita nggak boleh buka kain itu. Cuman tapi kalau masuk ke sana kita harus rame-rame, nggak boleh berdua atau sendiri gitu. Soalnya dia ada kayak batu besar. Pas di bawah batu besar tuh kali, itunya makam Siti Nurbaya. Kata orang itu makam Siti Nurbaya. Kata orang kan kita nggak tahu nih. Ya itu apa makamnya atau tidak. Kita kan mau mencari tahu nih sekarang kan, mau mencari tahu. Nurul dari Chow, saya sebagai rakyat biasa, rakyat bukan tim. Anak zaman milenial juga lah. Kita sama milenial ini. Mau mencari tahu, mau
mencari tahu nanti sahabat-sahabat cowok yang lain kan, Mau cari tahu tentang- lebih dalam ceritanya, boleh share bagi pengetahuan ke kami. ya. Nanti kami ulang lagi pembahasan tentang senior raya ini sampai katanya kalau naik Gunung Padang itu butuh pengorbanannya. Gak ada, iya emang iya. Sama kayak mungkin ceritanya betul Wah, sesuai lah kan sesuai dengan cerita dengan senior cerita raya. ya, sama melihat untuk kuburannya tuh sesuai perjalanannya dengan ceritanya. Butuh pengorbanan, pengorbanan mulai dari naik masuk Gunung Padang, gerbangnya mungkin kan? Iya, Gerbangnya jalan ke atas sama dengan menempuh satu percintaan ke Weh, atas. Gitu kan? Kata-katanya anak zaman sekarang ya. Kita masuk zaman sekarang karena kita anak milenial mungkin kan, nggak mungkin kita kayak orang-orang tua dulu. Bawa kepada orang tua dulu kan nggak mungkin, kita harus ikut karena mungkin sahabat-sahabat cowok ini mungkin nanti orang-orang milenial yang akan nonton kan nggak tahu juga. Kita mau lihatnya ke atas, kalau nggak bawa air, kalau nggak bawa snack, mungkin kelelahan di tengah. Sama juga dengan Samsul Bahri sama si Surabaya ini, kalau nggak dia bersungguh-sungguh untuk menggapai cintanya, ujung-ujungnya kandas setengah jalan. Sama juga naik Gunung Padang mungkin kan, sama dengan dua jembatan seberang sini sama seberang sini, kalau nggak ada jembatan untuk menghubung nggak akan bisa dilalui. Sama juga dengan cinta Siti Nurbaya. Siti Abangnya Nurbaya. ada salah-salah. Nanti Maklum. kita di komen netizen. Maklumlah netizen. Kami pun belajar. Nah, mungkin kan ibaratkan tangan, membalik telapak tangan kan nggak mungkin kayak gini gampang. Butuh proses. Butuh pengorbanan. Butuh proses. Ada jalannya. Karena kami milenial, kalau kami salah jangan dihujat, kasih motivasi kasih kami itu gambaran. Biar kami pun bisa lah menggambarkan nanti. Ini kan baru, nah mungkin kan kayak ini balik telapak tangan cepat kan. Betul prosesnya. Betul, sama juga dengan cinta Surabaya dan Samsul Bahri tadi. Mana dia betul-betul proses, dia kenal dari kecil, dari cerita besar kenal dari kecil, mau hidup yang layak. Samsul Bahri mengorbankan merantau ke Batavia untuk menempuh pendidikan, cari kehidupan yang layak demi Siti Nurbaya. Malam-malam datang pulang kampung, apa yang didapatkan? Pengorbanan yang luar biasa. Tidak terbayar kan? Tidak terbayar. Kenapa? Tahu-tahu dia dapat kabar Siti Nurbaya sudah mati keracunan karena Datuk Maringgi. Bukan kita belum mati, ya mati, tapi kan demi dia menjaga atau dia menjaga martabat orang tuanya karena dia punya utang, dia korbankan walaupun dia balik ke awal lagi, dia sayang, cinta sama Samsul Bahri, tapi Datuk Maringgi demi orang tuanya harus menikah dengannya, dia rela. Samsul Bahri datang dari perantauan mau melamar Siti Nurbaya, tapi yang apa? Tapi udah keduluan sama Datuk Maringgi. Dan Samsul Bahri kedapatan dengar juga berita yang Nurul bilang tadi. Siti Nurbaya diracuni. Karena Siti Nurbaya diracuni, itu tuh karena Siti Nurbaya sempat lari ke Batavia bertemu dengan Samsul Bahri. Lari dia menemui supaya dia kasih dia ini merajut kembali bersatu. Merajut kembali kan menjadi satu rupanya dengan kelicikan Datuk Maringgi. Dia menggunakan berbagai cara supaya Siti Nurbaya balik lagi ke daerahnya. Dan Datuk Maringgi melancarkan aksi dia dengan mengasih obat racun makanan gitu. Racun makanan berarti ya mungkin Datuk Maringgi ini nggak rela juga mungkin Siti Nurbaya ini beratkannya istrinya yang paling dia sayang mungkin kan. Tapi Siti Nurbaya nggak sayang sama karena Siti Nurbaya cinta sama Samsul Bahri. Kayak itulah penggambaran yang abang tahu mungkin tentang Siti Nurbaya kayak gimana. Karena maklumlah kita zaman milenial mungkin lebih cenderung kepada zaman sekarang. Soalnya anak-anak milenial sekarang itu udah
udah jarang gitu mengingat cerita legenda-legenda cerita cerita rakyat dulu legenda gitu. di Minang nih kayak gimana kan? Apalagi sekarang udah ada bioskop, mau ya anak-anak sekarang kan nonton bioskop. iya. Makanya, Atau yang lebih populer sekarang apa tuh? K-pop. Wih, K-pop. K-pop, minat K-pop ya? Oh, bukan lah, aku kan anak K-pop. K-pop. Ya, Sama lagi ya. Koreaan. Iya. Habis itu dari Jepang anime-animean, Anime Jepang gitu. Dia melupakan bagaimana cerita rakyat zaman dulu itu tuh cerita rakyat Minang, iya, cerita rakyat Minang itu Sumatera patut Barat. loh kita cerna, Ya, kita ingat gitu. Apalagi kita, siapa lagi yang meneruskan? Ya kalau bukan kita ya. Bukan. Kayak orang-orang dulu kan membangkit batang terendam. Iya. Bagaimana kita mengembangkan Minang ini, atau pengetahuan tentang Minang ini kembang ke atas. Tahu orang dunia. Itulah saya mungkin anak-anak sekarang nggak paham mungkin dengan membangkit batang terendam tersebut. Makanya tujuan kita untuk mereview kembali legenda ini untuk mengingatkan anak-anak milenial, mengingat cerita-cerita rakyat yang terdahulu gitu kan. Inilah tujuan dari konten Chow ini kan. Supaya legenda kita tuh nggak terhapus. Iya, ini bagus ini kita supaya bisa orang-orang tuh tahu semuanya kan. Makanya bagi kalian yang mau mengingat tapi malas baca buku, nah nonton aja lah channel YouTube Chow ini. Kan anak sekarang lebih cenderungnya menonton daripada membaca ya. Iya. Baiklah, cuman mungkin segitu review kami tentang Siti Nurbaya. Soalnya kami berdua masih sama-sama belajar kan tentang legenda-legenda Minang. Nah, kalau kami ada salah nanti tolong jangan dibully ya. Kasih kami motivasi. Kasih kami komen di bawahnya. Support kami. Mungkin ada yang kurang Kak, atau salah Kak penyampaian ini, tolong itu ya, di komen aja di bawah. Jangan kami yang dicaci maki nantinya. Soalnya kami berdua masih belajar gitu. Jangan lupa juga follow YouTube Chow dan subscribe komennya. Chow, Cita Urang atau Chow nih? Cita Urang ya. Cita Urang. Jadi Kalau singkatnya Chow nih. Chow sih. Iya. Itu bilang Chow, dilihat sama orang Chow-nya apa? Jadi sebenarnya namanya itu Cita Urang, singkatannya Chow gitu loh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.